Tanda tangan. Nara meninggalkan kantor Maxkal dengan hati yang hancur, melangkahkan kaki berat, terus berjalan tak tentu arah. Tatapannya kosong, hanya linangan air mata tidak henti menetes dari pelupuk netra matanya. Putus asa. Itulah yang dirasakan. Harapannya, mimpi, semuanya terhempas. Rasanya dia ingin menghilang saja. Beban yang ia pikul terlalu berat. Pemuda yang ia cintai meninggalkannya begitu saja saat ia dalam kesulitan. Lebih memilih menemui mantan kekasihnya. Hatinya hancur remuk. Ini pertama kalinya dia merasakan namanya belenggu kesakitan patah hati. Dia akan kembali pada Zeli. Lirih Nara, bulir bening itu terus mengalir, membasahi pipinya. Bayang Milan kembali bersama Zelin terus terlintas. Dadanya terasa sesak, rasa cemburu, sakit, dan dicampakkan, semua menyatu menjadi satu. Sebuah kenangan berputar di kepala Nara. Kita lihat saja nanti. Kalau Kak Milan datang ke acara Nana, berarti dia mencintaimu. Tapi jika dia tidak datang, dia tidak peduli padamu. Ucapan Chelsea tentang tebakan perasaan cinta Milan kepadanya yang kembali terngiang membuat perasaannya tersayat. Dia tidak datang ke acara Nana. Itu berarti dia memang tidak mencintaiku. Dia tidak peduli padaku. Aku bodoh. Kenapa aku percaya dia mencintaiku? Sesal Nara. Padahal sekuat hati dia mencoba tidak percaya jika Milan mencintainya karena takut terluka. Dan sekarang lihatlah, dia terhempas. Dia tidak mungkin mencintaiku. Bibir Nara terlipat dalam, mencoba agar tangisannya tidak pecah. Memori tidak mengenakan bersama sekretaris Milan menari di pikirannya. Presidir kami tidak mungkin memiliki istri yang penampilannya kampungan seperti dirimu. Lihatlah penampilanmu, norak, culun, gadis kampung. Kau menghayal terlalu tinggi. Bodoh. Seharusnya aku sadar siapa aku. Dia benar. Aku hanya gadis kampungan. Norak, culun. Aku memang tidak pantas bersama dengan dia. Nara menghentikan langkahnya, menutup wajahnya dengan telapak tangan. Ia menangis sejadi-jadinya. Sungguh, dia sudah tidak sanggup lagi. Hanya karena status serta penampilannya, orang selalu merendahkannya dan menghinanya, bahkan Milan pun seperti itu. Suara getar ponsel membuat Nara mengangkat wajahnya. Tangannya lalu meraba saku kantong jaket yang dipinjamkan Vino padanya. Ponsel Vino di sini, ucap Nara lalu melihat nama kontak yang tertera. Ibu. Nara lalu menjawab panggilannya. Halo, Ibu, Nana tidak apa-apa kan, Bu? Tanya Nara cemas, pikiran buruk terus berputar di kepalanya. Nana masih ditangani oleh dokter. Kau di mana, Ra? Tanya suara lelaki di seberang sana yang ternyata adalah Vino, memakai ponsel ibunya. Vin, aku... Suara Nara tergugu. Ingin rasanya ia mencurahkan seluruh isi hatinya pada sahabatnya tentang apa yang ia alami tadi. Sahabatnya ini pasti tak akan tinggal diam jika tahu ia dihina. Kau menangis, Ra? Nada Vino terdengar cemas. Kau kenapa lama sekali? Aku akan kembali secepatnya. Jelas Nara, setelahnya menutup panggilan. Tak kuasa menahan tangisan. Oh, astaga, ia harus kembali ke rumah sakit. Sedangkan ia tidak mendapatkan bantuan dari Milan. Bahkan hanya hinaan. Bagaimana dengan pengobatan adiknya? Kepala gadis berkacamata ini terasa ingin pecah. Memikirkan biaya untuk adiknya yang sedang bertarung nyawa, hidup atau mati. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Batin Nara mendekat ponsel Vino di dadanya. Di mana aku mendapatkan uang untuk biaya pengobatan Nana? Rintihnya dengan air mata yang tiada henti. Kamila sama sekali tidak bisa menolongku. Lirihnya, bayangan Milan yang menghina dan menuduhnya kembali menari-nari di pikirannya. Kau tidak lebih dari perempuan penipu. Akhirnya, kau katakan juga kau ingin uang. Tuduhan Milan padanya menambah kesedihan itu berlipat-lipat. Adiknya sedang sekarat. Suaminya lebih memilih bertemu mantannya. Lengkaplah penderitaan itu. Kaki Nara sudah terasa tak mampu lagi menopang tubuhnya. Dia jongkok, melipat tangan di lutut menyembunyikan wajahnya. Yang ia lakukan hanya terus menangis. Tak peduli orang sekeliling menatap bingung padanya. Aku bukan perempuan seperti itu. Nara terseduh-seduh menyangkal tuduhan Milan.
Sejak dulu kau selalu menilaiku perempuan yang hanya gila uang. Raung Nara seakan tak terima. Sekilas, memori tentang Milan terkenang betapa bencinya pemuda itu. Hanya karena dia yang miskin bersahabat dengan adiknya. Di awal pernikahan mereka pun terkenang bagaimana Milan terus mengujinya dengan uang hanya untuk tanda tangan. Tanda tangan? Oh tidak, tanda tangan. Gumam Nara, seketika dia teringat akan sesuatu. Laci nakas, petua move on. Ulangnya, gadis berkacamata ini telah menemukan jalan keluar untuk Alana. Tangan Nara kemudian melambai menyetop taksi. Dia akan menuju rumah Kalingga mencari sesuatu di laci nakas. Nara telah berada di kediaman Kalingga, mempercepat langkahnya menuju kamar Milan. Menarik napas panjang, Nara membuka pintu kamar, berjalan menuju laci nakas, di mana tempat ia selalu menuliskan petuah move on untuk Milan. Setelah berada di depan nakas, tangan gadis berkacamata ini terulur menarik laci. Setelahnya, mencari selembar kertas penting di antara berkas-berkas bertumpuk. Nara menarik nafas lega saat manik matanya telah menemukan secari kertas. Ia lalu meraihnya dan membacanya. 10 miliar. Nara tersentak setelah sekian lama mengabaikan. Akhirnya ia mengetahui nominalnya telah bertambah begitu banyak. Memang, setiap Nara menolak, Milan akan menaikkan jumlahnya agar Nara tergiur. Namun gadis ini tidak pernah sedikit pun meliriknya. 10 miliar. Itulah harga penukaran Milan untuk satu tanda tangan di kertas perpisahan mereka yang dulu dibalas Nara hanya dengan petua move on. Tidak. Bukankah mengambil ini membuktikan ke Kak Milan jika aku memang perempuan gila uang? Aku akan semakin kehilangan harga diri. Batin Nara ragu. Tapi Nara membutuhkan ini untuk pengobatannya. Lirih Nara, bulir kristal kembali terjun bebas membasahi pipi. Hatinya berperang. Sudahlah Nara, toh kau sudah terhina dan kehilangan harga diri di depan Milan. Itu pikirnya. Dalam ketidakberdayaan, ia telah memutuskan akan menukarkan kehidupan adiknya dengan pernikahannya. Hanya itu, jalan satu-satunya menyelamatkan Alana. Aku akan melepaskan Kamilan. Demi Nana, adikku harus hidup. Tersenyum getir. Oh, hati Nara terasa disayat. Dia akan melepaskan cintanya dan pernikahannya. Mencoba kuat, Nara mengusap air mata yang ada di pipi. Ia kemudian meraih surat perpisahan mereka serta sebuah pena. Tubuh dan tangan Nara bergetar hebat. Sungguh, tak kuasa ia menandatangani kertas itu. Nara menghentikan tangannya yang telah berada di atas kertas. Aliran darahnya seakan terhenti. Rasanya tak sanggup. Ia terdiam sejenak, lalu berlari pada kertas kecil menuliskan sesuatu. Kita memulai semua ini dengan awal yang salah. Karena itu akan selalu salah. Memaksakan sesuatu tidak akan baik. Karena itu, melepas lebih melegakan daripada memaksakan. Aku akan selalu mendoakan kebahagiaanmu. Kamilan, aku memutuskan melepaskan ikatan pernikahan kita. Setetes cairan jatuh membasahi kertas yang ditulis Nara saat menulis kata perpisahan untuk Milan. Dengan linangan air mata, Nara menuliskan kata-kata terakhir kalinya untuk Milan. Setelah ini, dia sudah tidak akan menuliskan petua move on pada suaminya itu. Nara menaruh kertas ucapan terakhir itu di laci. Setelahnya, kembali meraih surat perpisahan mereka. Tangannya kembali bergetar. Ada keraguan di dalam hati menerjang. Dia akan berakhir dengan Milan. Rasanya sungguh berat melepaskan cintanya itu. Namun saat mengingat jika Milan di Paris menemui Zelin, membuat harapannya terhempaskan. Luka hati dan sedih itu kembali melanda. Dia tidak punya harapan bersama Milan. Andai saja lelaki itu mendengar penjelasan, semua ini tidak akan terjadi. Dia tidak akan kecewa. Menarik napas berat, Nara lalu membubuhi kertas itu dengan tanda tangan. Kamilan, kita telah berpisah. Semoga kau bahagia bersama Zelin. Bahu Nara bergetar, menutup kelopak matanya erat. Kini dia telah berpisah dengan Milan. Dia bukan lagi istri dari Milan Kalingga. Tidak pernah Nara membayangkan jika dia akan berpisah dengan cara seperti ini. Gadis berkacamata ini menaruh kertas itu, lalu menukarnya dengan kertas cek. Setelahnya menutup kembali laci nakas. Maaf, aku harus mengambil ini. Untuk Nana.
Nara mendekap kertas itu erat. Manik matanya berputar menatap ruang kamar untuk terakhir kalinya. Kamar yang memiliki kenangan bersama Milan. Ia lalu tersadar. Aku harus segera pergi. Gumam Nara melangkah cepat keluar dari kamar Milan. Dia harus bergegas ke rumah sakit.